Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah mengenai Pulau Setan. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman, nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Villa, tidak, pulau, tidak mau, pokoknya harus villa. Berhenti. Riko menggebrak meja di hadapannya. Rizal dan juga Vira memandang Riko sinis, sedangkan Mita dan juga Farel hanya diam saja. Daripada kalian ribut tidak jelas, lebih baik kita voting saja, ujar Riko. Baiklah, aku akan menyiapkan kertasnya. Mita mengambil kertas lalu kemudian menyobeknya menjadi 5 bagian. Setelah itu, Mita membagi kertas yang dia pegang ke teman-temannya. Semuanya langsung menuliskan tempat yang mereka ingin tuju, yaitu villa atau pulau. Setelah selesai menulis, mereka mengumpulkan kertas itu pada Mita. Lalu Mita membacakan pilihan teman-temannya. Pulau 1, Villa 1, Pulau 2, Pulau 3, dan Pulau 4. Ya, kenapa memilih pulau semuanya? Tanya Vira kepada keempat temannya. Tahun kemarin kan kita sudah ke villamu, Vir. Tidak seru bila mengulangi hal yang sama setiap tahun, jawab Riko sambil tersenyum ke arah kekasihnya itu. Vira berpikir sejenak. Kalau dipikir-pikir, memang benar. Tahun kemarin mereka liburan di villa milik Vira. Akhirnya Vira setuju dengan keputusan teman-temannya. Oke, semuanya sudah setuju. Jadi, lusa kalian sudah harus ada di rumahku jam 8. Jangan membuat orang lain menunggu. Apalagi kamu, Riko, ucap Rizal sambil menunjuk ke arah Riko. Sedangkan Riko, dia menatap tajam ke arah Rizal. Hari menjelang sore, teman-teman Farel pamit untuk pulang ke rumah. Sekarang tersisa Farel dan juga Mita. Farel kemudian memperhatikan Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Mita yang merasa diperhatikan melemparkan tatapan ke arah Farel. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada yang salah? Tanya Mita. Tidak ada, jawab Farel lalu kemudian membuang pandangannya ke arah pintu yang berjarak 5 meter dari tempatnya duduk. Dek, buruan, keburu malam, teriak Rizal dari luar rumah Farel. Iya kak, bentar, balas Mita dengan terisak. Setelah barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas, Mita pamit kepada Farel untuk pulang. Setelah berpamitan, Mita langsung berjalan menuju ke mobil kakaknya. Hari ini adalah hari keberangkatan mereka berlima ke pulau. Rizal sedang menunggu ketika temannya ditemani oleh adiknya yaitu Mita. Setelah 15 menit Rizal menunggu, akhirnya teman-temannya datang. Tetapi tidak dengan Riko. Fir, di mana kesayanganmu itu? Lama sekali, tanya Rizal. Vira menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Mungkin sebentar lagi datang, jawab Vira mencoba meyakinkan Rizal. Rizal hanya membuang nafasnya sebal. Tidak lama kemudian terdengar bunyi motor Riko. Dan ternyata benar, Riko datang dengan motor ninja kesayangannya. Vira langsung mengambil Riko. Kenapa lama sekali sih? Kasihan teman-teman pada nungguin kamu tuh, tanya Vira sambil menunjuk ke arah teman-temannya berkumpul. Maaf tadi aku bangun kesiangan, jawab Riko sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Vira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban dari Riko. Lalu kedua pasangan itu berjalan ke arah teman-temannya berkumpul sambil berpegangan tangan. Seperti mau menyeberang saja, berpegangan tangan segala. Gerutu Rizal sambil membuang pandangan ke arah lain, yang pasti tidak menatap ke arah kedua orang itu. Lama banget kamu kok, ucap Farel sambil memakan keripik pisang.
Seperti biasa kesiangan, Riko langsung duduk di samping Vira sambil meregangkan ototnya. Teman-temannya tidak heran dengan kebiasaan Riko yang satu itu. Mita langsung masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Dimas yang bertugas sebagai sopir. Beberapa menit kemudian, Mita keluar dari rumahnya diikuti oleh Pak Dimas di belakangnya. Barang-barang bawaan mereka langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Setelah semua barang-barang telah dimasukkan, akhirnya mobil pun melaju melewati jalanan kota yang ramai. Yang bertanya tentang motor ninja punya Riko, motor itu dititipkan di rumah Riko. Akhirnya mereka tiba di pelabuhan. Segera mereka mengeluarkan barang-barang bawaan mereka dari bagasi. Mereka tampak berkumpul dengan membawa barang-barang masing-masing. "Kapalnya yang mana, Zal?" tanya Farel sambil meletakkan tasnya di samping kakinya. "Katanya ayah, warnanya putih terus ada garis-garis birunya. Itu deh kayaknya," jawab Rizal sambil menunjuk ke arah kapal yang warnanya persis seperti apa yang disebutkannya tadi. "Bener yang itu kan?" tanya Vira memastikan. Akhirnya Rizal mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, lalu menunjukkan sebuah foto kapal. "Kayaknya benar yang itu," ucap Farel sambil melihat ke arah ponsel Rizal dan kapal secara bergantian. Teman-temannya mengangguk tanda setuju, lalu mereka menaikkan barang-barang bawaan mereka ke atas kapal. Setelah semuanya naik, kapal segera berangkat menuju ke pulau. Matahari tampak bersinar terang, angin berembus cukup kencang hingga mengakibatkan udara dingin bercampur panas. Vira dan juga Mita sedang bersantai di bagian belakang kapal sambil menatap ke arah hamparan berwarna biru tua di sekeliling mereka. Vir, lihat Kak Rizal nggak?" tanya Mita. "Kalau nggak salah di bawah, mengecek persediaan bahan bakar. Kalau mau ke bawah, lewat sana saja." Vira menunjuk sebuah pintu yang langsung mengarah ke lantai bawah. Mita mengangguk paham dan berlalu meninggalkan Vira. Mita memutar knob pintu perlahan. Setelah terbuka, Mita langsung masuk ke dalam. Perlahan Mita mulai menuruni satu persatu anak tangga. Sesamanya di ujung tangga, Mita ini melihat sekitar. Ruangannya sedikit gelap dan juga pengap. Banyak debu dan juga sarang laba-laba. Dengan penerangan senter ponselnya, Mita kemudian berjalan mendekati sebuah meja yang berdebu. Dilihatnya sebuah kertas yang bertuliskan, "Kesana, pergi selamanya." Mita mengurutkan dahinya, tanda tidak mengerti. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pundaknya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Farel. Mita kemudian membalikkan badannya dan menghadap ke arah Farel. Kirain siapa?" Mita membuang nafas lega sedangkan Farel menatap Mita tidak mengerti. "Kenapa sih?" tanya Farel lagi. "Itu loh, aku lagi cari Kak Rizal, tapi aku menemukan ini." Mita menyodorkan sebuah kertas berwarna coklat muda. "Pergilah selamanya. Pulau Setan, apa ini? 1508-044." Farel menatap Mita sambil mengangkat alis kanannya. 1058-044. Itu berarti tanggal 4 bulan April tahun 1508. Ini sudah lama sekali. Mita kemudian terkejut bukan main. Yang benar saja 1508. Itu sekitar 5 abad yang lalu. Pulau Setan, apa itu? Tanya Mita. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Aku lupa. Sudahlah, itu juga tidak penting. Ayo ke atas, ucap Farel lalu kemudian menggenggam pergelangan tangan Mita dan menariknya untuk meninggalkan tempat itu. "Masih lama gak sih?" tanya Vira sambil menatap wajah Riko. Sesekali kemudian memegang lengan Riko, tapi Riko melarangnya, takut gagal fokus. "Sebentar lagi, Vir. Nah, itu udah kelihatan," ujar Riko sambil menuju ke arah pulau yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kapal yang dikemudikannya. Tatapan mata Vira mengikuti arah tangan Riko, dan terlihatlah pulau yang akan mereka jelajahi. "Wah, iya, bentar deh, itu beneran pulaunya, kok beda ya?" tanya Vira.
Mungkin karena dari jauh makanya agak beda. Nanti kalau udah dekat juga kan bisa kelihatan dengan jelas. Jawab Riko dan Vira mengangguk tanda iya. Walaupun di dalam hatinya ada yang mengganjal, tetapi Vira mencoba berpikir positif. Kapal semakin mendekat dengan pulau. Artinya bahaya tidak dapat dihindari, kecuali mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tetapi sudah terlanjur. Sekarang kapal sudah berhenti tepat di perbatasan air laut dan pasir pantai. Mereka semua turun dengan membawa barang masing-masing. Kaki Mita melemas ketika dia menginjakan kakinya di pasir pantai. Barang-barang yang dipegangnya tergeletak begitu saja di pasir pantai. Badan Mita terduduk di pasir pantai. Tangannya memegangi perutnya dan sedikit meremasnya. Teman-temannya pun kemudian menghampirinya. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Rizal sambil memegang bahu Mita. Kekhawatiran terlihat di wajah Rizal, bagaimana tidak. Adiknya terjatuh tanpa sebab dan sekarang sedang meringis kesakitan. Wajah Mita terlihat pucat seperti mayat. Semua teman-temannya panik. Akhirnya, Farel mengambil sesuatu di tasnya. Setelah dapat, Farel langsung memakaikannya ke Mita. Sebuah kalung dengan liontin heksagonal berwarna hitam. Mata Mita berubah setelah Farel memakaikan kalung itu di lehernya. Warna mata Mita menjadi putih. Tanpa pupil mata, teman-temannya refleks mundur menjauh dari Mita kecuali Farel. "Apa yang kau lakukan kepada adikku?" protes Rizal kepada Farel. Farel tidak menghiraukan Rizal dan dia langsung mengambil duduk di depan Mita dengan kaki seperti orang bertapa. Farel mengangkat tangan kanannya dan kemudian didekatkan ke kepala Mita. Ibu jari dan juga jari tengah Farel berada di pelipis Mita. Farel segera merapalkan doa sambil menekan pelipis mata. Angin yang berhembus kencang sedang bertarung dengan teriknya matahari. Udara menjadi tidak stabil karena terkadang panas dan terkadang dingin. Keringat mulai bercucuran dari pelipis Mita. Semakin Farel menekan pelipis Mita, maka keringat yang dikeluarkan oleh Mita akan semakin banyak. Mita mengerang kesakitan beberapa kali. Rizal ingin menghentikan aksi Farel, tetapi Riko mencegahnya. Sedangkan Vira ketakutan dan juga langsung memeluk tubuh Riko. Riko hanya membalas dengan sentuhan lembut di kepala Vira. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mita sembuh. Perlahan matanya berubah menjadi seperti biasanya. Napasnya tidak teratur, begitu pula dengan Farel. Setelah dikira benar-benar sembuh, Farel melepaskan jarinya dari pelipis Mita. Wajah Mita sudah membaik, tidak pucat seperti tadi. Tubuh Mita ambruk ke depan hingga membentur dada bidang Farel. Farel memeluk tubuh Mita singkat kemudian, lalu menggendongnya ke arah laut dan membaringkannya di atas pasir pantai. Lalu kemudian Farel mengambil botol berisi air mineral dan membuang airnya hingga tersisa sedikit. Setelah itu Farel mengambil air laut dengan botol yang dibawanya hanya sedikit. Farel mendoakan air itu lalu menyuruh Mita meminumnya. Tapi dilihat-lihat mereka cocok ya, lanjut Vira sambil menggenggam telapak tangan Riko. Riko kemudian membalas perkataan Vira dengan senyuman yang manis seperti biasanya. Sedangkan Rizal tampak sedikit marah. "Pokoknya mereka nggak boleh pacaran sebelum aku dapat cewek," ucap Rizal egois. Sedangkan Riko mentertawakan ucapannya itu. "Kamu dekat sama cewek aja enggak, terus kapan punya ceweknya?" Kakek Riko dan dibalas tatapan sinis dari Rizal. Farel menyodorkan botol yang berisi air laut itu kepada Mita. Mita mengambil botol itu lalu kemudian meminumnya. Matanya membulat seketika setelah air laut itu masuk ke dalam mulutnya. Baru saja ingin mengeluarkan air itu, tetapi ditahan oleh Farel. "Jangan dimuntahin," ucap Farel dan Mita mengernyitkan dahinya tanda tidak mengerti. "Asin banget," batin Mita. "Memang asin, namanya juga air laut." "Udah, minum aja," ucap Farel sambil tersenyum. Mita pun akhirnya cemberut. Mita mengerjapkan matanya berkali-kali sambil menjulurkan lidahnya keluar. Farel menyodorkan satu buah botol lagi. Mita ragu-ragu menerimanya, takut kalau asin lagi. "Itu air putih biasa,"
buat ngilangin rasa asinnya. Mita langsung membuka tutup botol itu setelah mendengar perkataan Farel. Mita meminum airnya sampai habis tidak tersisa, mungkin karena rasa asin yang bersarang di lidah dan tenggorokannya. Kenapa aku disuruh minum air laut sih? Asin banget tahu. Protes Mita tidak terima. Farel hanya tersenyum menanggapi protes yang diajukan Mita kepadanya. Nunggu waktu yang tepat, nanti aku jelasin ke kamu. Iya, itu kalungnya jangan dilepas ya. Mita refleks meraba tengah dadanya dan ada yang mengganjal. Lalu Mita kemudian memegangnya dan melihatnya. Ternyata sebuah kalung dengan liontin heksagonal berwarna hitam. Mita terkagum-kagum melihat benda di tangannya itu. Tapi sepertinya Mita pernah melihat kalung itu di suatu tempat. Bentar, sepertinya aku pernah melihat kalung ini deh. Persis banget kayak gini, ucap Mita lalu kemudian memandang Farel. Farel memasukkan tangannya ke dalam baju bagian atas lalu menarik sesuatu yang ternyata adalah kalung yang sama dengan yang dipakai oleh Mita. Ini? Tanya Farel sambil menuju kalung yang ada di lehernya. Mita mengangguk lalu melihat ke arah liontin di tangannya. Tapi aku gak pernah nunjukin ini ke siapapun loh. Apa jangan-jangan kamu ngintip aku mandi ya? Tanya Farel sambil menatap Mita. Mendengar pertanyaan Farel, Mita kemudian langsung mengangkat wajahnya lalu menatap Farel. Enggak lah, ya bener aja. Aku nggak mungkin ngintip kamu mandi. Kurang kerjaan apa? Mereka berdua berjalan sambil berpegangan tangan. Bila dilihat-lihat, mereka sangat serasi, sangat cocok bila menjadi sepasang kekasih. Tetapi bila dilihat-lihat lagi, wajah Rizal tampak kesal. Bagaimana tidak, adiknya melangkahinya, dalam artian mendahului dia. Sebaiknya aku cepat-cepat cari cewek, kalau begini terus bisa dibully aku, batin Rizal. Sesamanya Farel dan juga Mita di hadapan teman-temannya, Rizal langsung melepas tangan Farel yang berada di telapak tangan adiknya dan menarik Mita ke sampingnya. Sungguh egois. Riko dan juga Vira mentertawakan kelakuan Rizal itu. Rizal langsung melemparkan tatapan tajam ke arah mereka berdua. Sesaat kemudian Riko dan Vira berhenti tertawa. Udahlah, ayo lanjut jalan. Keburu malam nih. Lihat deh, langitnya udah gelap, ucap Mita sambil mendongakkan wajahnya ke atas. Semua teman-temannya terkejut dan langsung melihat ke atas. Dan benar, ternyata langitnya sudah gelap. Kita perjalanan berapa jam sih? Kok langitnya udah gelap alias mau malam? Tanya Vira. Lalu, Riko melihat ke arah jam tangannya. Matanya menyipit seolah tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Kita berangkat dari rumah Rizal kan jam 8:15 dan sekarang jam setengah 11 pagi, ucap Riko ragu. Semua mata menatap ke arah Riko. Tidak yakin dengan ucapan Riko, Rizal ini melihat jam yang melingkar di tangannya. Rizal mengerutkan dahinya. Benar apa kata Riko, bahwa sekarang merupakan jam 11 pagi. Tertera pada jam tangan Rizal 10:30, yang artinya sekarang masih pagi. Benar apa kata Riko, sekarang jam setengah 11 pagi kok, ucap Rizal lalu kemudian melihat ke atas lagi. Angin mulai berhembus lebih kencang hingga membuat Mita mengusap lengannya berkali-kali. Sepertinya udara mulai dingin. Bagaimana kalau kita membangun tenda saja? Kita lanjutkan perjalanannya besok, saran Mita sambil mengusap lengannya. Teman-temannya mengangguk. Lalu Rizal membagi tugas. Vira dan juga Farel mencari kayu bakar, sedangkan dia, Mita dan juga Riko membangun tenda. Semuanya mulai menjelaskan tentang tugas masing-masing. Vira dan Farel mulai mengambil ranting-ranting kayu yang berserakan di pasir pantai. Riko, Rizal dan juga Mita juga sudah mulai membangun tenda. Krak! Uluran tangan Vira terhenti begitu mendengar suara itu. Vira melihat ke arah hutan, tepatnya di balik semak-semak. Tubuhnya membeku, sama sekali tidak bisa digerakkan. Sekilas, Vira melihat bayangan hitam di balik semak-semak. Farel mendekati Vira lalu menepuk bahu Vira. Vira tersadar dengan napas yang tidak beraturan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Kenapa, Vir? Tanya Farel.
Tadi aku melihat ada bayangan hitam di balik semak-semak. Vira menunjuk di mana dia melihat bayangan tadi. Apa kau melihatnya juga? Tanya Vira. Farel hanya menggeleng. Sebenarnya dia melihat juga, tetapi ya bila Farel menjawab iya, takutnya Vira jadi semakin takut. Jadi terpaksa Farel berbohong. Sudahlah, ayo kita kembali ke tenda saja. Lagian kayunya juga sudah cukup kok, ucap Farel lalu menarik lengan Vira untuk meninggalkan tempat mereka berdiri sekarang. Sesamanya di tenda, Farel meletakkan kayu bakar di dekat batu besar. Rico langsung mengambil Vira yang berada di samping Farel. Kamu kenapa? Kayunya berat ya? Sampai berkeringat kayak gini? Tanya Rico sambil mengusap keringat di wajah Vira. Gak apa-apa, lagian yang bawa kayunya kan Farel, jawab Vira sambil tersenyum. Rio kemudian menjauhkan tangannya dari wajah Vira. Oh ya sudah, masuk ke tenda sana, udah malam, suruh Rico. Vira kemudian hanya mengangguk lalu pergi ke tenda, sedangkan Rico, Farel dan juga Rizal membuat api unggun. Setelah api unggun menyala, mereka bertiga duduk di kayu yang berada di dekat api unggun. Sebaiknya kita bertiga berjaga-jaga di sini saja. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, saran Farel. Rico mengangkat alis kirinya. Sesuatu yang buruk? Rico mengulangi ucapan Farel, sedangkan Farel mengangguk tanda iya. Maksudmu hantu atau binatang buas? Tanya Rizal sambil memakan keripik singkong. Dua-duanya. Farel menarik tasnya lalu kemudian mengambil sebotol air minum dan kemudian meneguknya. Rico dan juga Rizal tidak menjawab perkataan Farel. Mereka menyetujui saran Farel. Sepanjang malam, tidak pagi, mereka ini bertiga hanya mengobrol, memakan cemilan, dan juga bernyanyi. Mereka bertiga mencoba menahan diri dari rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Sudah 3 jam mereka bertiga menahan kantuk. Tiba-tiba seseorang keluar dari tenda. Ternyata adalah Mita. Mita kemudian berjalan ke arah teman-temannya, lalu mengambil duduk di samping kakaknya. Kenapa kamu keluar? Tanya Rizal kepada Mita. Gak bisa tidur kak. Tadi sih udah tidur, tiba-tiba ada suara orang nangis. Aku ngeliat ke arah Vira, tapi dia udah tidur. Terus aku nyoba tidur lagi, tapi ada yang bicara kayak gini. Sebaiknya kalian pergi dari pulau ini sebelum semuanya terlambat. Aku ya sedikit merinding. Terus aku dengar kalian lagi ngobrol, jadi aku ya keluar deh, jawab Mita sambil mengulurkan tangannya ke arah api unggun. Aku gak dengar ada yang nangis tuh. Kalian dengar gak? Tanya Rico. Farel dan juga Rizal menggelengkan kepala mereka. Mungkin kamu itu halusinasi, dek. Rizal kembali mengambil satu bungkus keripik singkong di dalam tasnya. Mita hanya menaikkan bahunya yang berarti tidak tahu. Jam menunjukkan pukul 2 siang lebih 50 menit. Mereka berempat masih berbincang-bincang membahas tentang masa SMP mereka. Ulah Rico yang menjahili gurunya, lalu Rizal yang memakai kaos terbalik, Vira yang jatuh disolokan gara-gara dikejar-kejar sama si Mita, dan lain sebagainya. Tidak terasa sudah 1 jam mereka berbincang, setelah Mita ikut menimbrung. Wah, lihat deh, ada sunrise, bagus banget, kagum Mita sambil menunjuk ke arah matahari yang sudah memunculkan sinarnya. Semuanya jelas takjub melihat pemandangan alam yang sangat indah itu. Bentar, kita begadang dari jam berapa sampai jam berapa sih? Tanya Rizal yang membuat semua pasang mata melihat ke arahnya. Jam 11 pagi dan sekarang 3 sore. Jadi kita enggak tidur 4 jam, ucap Rico. Jadi malamnya hanya 4 jam. Aneh sekali, ucap Rizal sambil menopang dagunya dengan tangan kanannya. Aku ngebangunin Vira dulu ya. Mita kemudian ke dalam tenda, seolah tidak peduli dengan ucapan kakaknya. Sesamanya di dalam tenda, Mita langsung membangunkan Vira yang tertidur pulas. Vir, bangun, udah pagi. Mita menggoyang-goyangkan tubuh Vira agar Vira terbangun. Tidak lama kemudian, Vira akhirnya terbangun. Dia langsung mengambil posisi duduk sambil mengucek-ucek matanya. Jam berapa ini?
Tanya Vira dengan mata yang tertutup. Jam 3, jawab Mita. Hah? Jam 3 pagi? Aku tidur lama banget dong. Tapi kok masih ngantuk ya? Vira mengucek-ucek matanya agar terbuka. Bukan pagi, kamu tidur cuma 4 jam. Jelas Mita. Ya sudah, ayo keluar. Kita bereskan barang-barang dan melanjutkan perjalanan. Mita keluar mendahului Vira yang masih mengantuk itu. Setelah keluar dari tenda, Mita menghampiri ketiga temannya yang sedang membereskan sampah-sampah yang berserakan. Tidak lama kemudian, Vira ikut menyusul Mita keluar dari tenda. Kak Rizal, bantuin aku ngeberesin tenda, ucap Mita sambil menunjuk ke arah tenda. Rizal kemudian mengangguk lalu berjalan menghampiri tenda dan siap untuk membongkar tenda dibantu oleh Mita. Setelah tenda sudah dibongkar, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri pulau tempat mereka berlibur. Mereka berlima mulai perjalanan mereka dengan berdoa. Setelah berdoa, mereka langsung memasuki kawasan hutan sekitar 10 meter berjalan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara kayu yang dicakar. Mereka melihat sekeliling hingga perhatian mereka berpusat pada satu titik, yaitu sebelah barat mereka sekitar 8 meter dari hadapan mereka. Berdiri sesosok makhluk yang membelakangi mereka dengan bulu berwarna hitam mencakar-cakar sebuah pohon. Krak, krak. Sosok berwarna hitam itu terus-menerus mencakar pohon di sampingnya dengan kukunya yang panjang dan runcing. Perlahan sosok itu memutar kepalanya hingga 180 derajat. Terlihat jelas wajah hancur dengan mata melotot berwarna merah. Tidak lupa darah yang mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Mereka semua langsung berlari ke arah utara. Semak-semak bergoyang seiring dengan langkah mereka. Jalan yang penuh dengan semak-semak menyulitkan mereka untuk berlari. Tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka terus berlari sejauh mungkin agar terhindar dari makhluk tadi. Sudah 300 meter mereka berlari. Keringat membasahi tubuh mereka. Napas mereka juga tidak beraturan. Semuanya tampak kelelahan setelah berlarian sepanjang 300 meter jauhnya. Stop, aku lelah sekali nih. Vira bersandar di pohon yang berada di belakangnya. Mita juga ikut bersandar pada pohon di sampingnya. Mereka kemudian mengatur napas yang tidak beraturan itu. Rasa sesak menyerang dada mereka. Mita mengambil sebotol air dari dalam tasnya lalu kemudian meminumnya. Mau? Tanya Mita sambil menyodorkan sebotol air mineral yang tersisa setengah kepada kakaknya. Rizal kemudian mengambil sebotol air mineral itu lalu meminumnya. Riko juga mengambil sebotol air mineral lalu memberikannya kepada Vira. Setelah dirasa cukup, Vira mengembalikan sebotol air mineral itu kepada Riko. Karena Farel tidak mempunyai pasangan, dia mengambil sebotol air mineral dan langsung meminumnya. Ayo, lanjutkan lagi. Udah selesai kan? Suruh Rizal. Teman-temannya mengangguk lalu beranjak pergi dan mereka kini berjalan, tidak berlari seperti tadi lagi. Banyak tumbuhan obat-obatan di sekitaran mereka. Banyak juga tumbuhan beracun yang dapat membuat kulit terasa gatal dan lebih parahnya lagi, bisa berakibat kematian. Ada bermacam-macam tumbuhan di hutan itu. Pohon-pohon yang berusia berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun menjulang tinggi bagaikan pilar-pilar yang ada di istana. Daun-daun yang lebat bergerombol seperti ikan-ikan di laut. Angin berhembus membuat daun-daun bergoyang dan mereka masih berjalan menyusuri hutan yang tidak tahu di mana ujungnya. Sekitar 1 jam mereka berjalan, hingga Vira mengeluhkan sakit pada kakinya. Kakiku sakit sekali. Vira kemudian memegangi kaki kanannya yang terasa sakit itu. Temannya berhenti berjalan mendengar keluhan Vira. Kenapa, Vir? Tanya Mita sambil memegang bahu Vira. Kaki aku sakit banget, Mit. Jawab Vira masih memegangi kaki kanannya. Riko menghampiri Vira lalu kemudian menyuruhnya untuk duduk. Vira mengangguk lalu duduk di akar pohon yang menjulang ke atas. Riko berjongkok di depan Vira dan langsung melepas sepatu yang dikenakan Vira. Terlihat luka seperti sayatan pisau di telapak kaki Vira. Apa ini, Vir? Kamu menyayat kakimu? Tanya Riko sambil membuka tasnya, mencari kotak P3K. Setelah dapat,
Riko langsung meneteskan obat merah ke luka di kaki Vira. "Ya enggak lah," jawab Vira. Riko kemudian memplester luka Vira yang sudah diberi obat merah tadi. "Sudah, sini." Riko menepuk pundaknya mengisyaratkan Vira agar naik ke punggungnya. Vira mengangguk lalu naik ke punggung Riko. Riko mulai berdiri sambil menggendong Vira. "Ayo jalan lagi," ucap Riko. Teman-temannya kemudian mengangguk. Lalu Rizal kembali memimpin perjalanan mereka. Semuanya kembali berjalan mengikuti Rizal dari belakang. Mereka kembali berjalan melewati jalan hutan yang penuh dengan semak-semak. Sudah 3 jam mereka berjalan. Waktu terasa berputar lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 18 malam ataupun ya sekitar jam 6 sore. Yang artinya sekarang sudah jam 6 sore maksudnya. Tetapi langit masih tetap seperti siang hari, terang benderang. Aneh sekali kan? Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara orang cekikikan. Mereka menelisik di sekitaran mereka, hingga kain merah terlihat di sebuah dahan pohon. Tidak, itu bukan hanya kain merah, melainkan seorang perempuan dengan rambut terurai sampai ke lutut. Mereka langsung berlari menjauhi tempat tadi. Riko terlihat kesusahan untuk berlari, karena dia menggendong Vira. Tiba-tiba kaki Mita tersandung akar pohon hingga membuat dia terjatuh. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. "Tolong!" pekik Mita sambil mencoba menggerakkan kakinya. Farel yang mendengar suara Mita pun langsung menengok ke belakang. Dia membalikkan arah larinya menuju kepada Mita. "Kamu kenapa, Mit?" tanya Farel sambil memegang bahu Mita. "Kakiku nggak bisa digerakin, gimana ini?" Mita menggoyang-goyangkan kakinya. Tetapi rasanya seperti mati rasa, sama sekali tidak berasa. Mita kemudian memukuli kakinya, tetapi hasilnya sama saja. Tidak terjadi apa-apa, tidak terasa apa-apa juga. "Ya sudah, sini aku gendong," ucap Farel. Mita kemudian mengangguk pasrah lalu naik ke punggung Farel. Farel mulai berdiri lalu menengok ke arah depannya. Betapa terkejutnya dia, sosok perempuan dengan baju berwarna merah berjalan menghampiri mereka. Sosok itu benar-benar berjalan, tidak melayang seperti di kebanyakan film horor yang ada di bioskop. Tanpa aba-aba, Farel langsung berlari mengikuti teman-temannya yang mulai menjauh. Farel mencoba sekuat tenaga untuk berlari sambil menggendong Mita. "Jangan menengok ke belakang," ucap Farel sambil mencoba mempercepat larinya. Keringat bercucuran dari wajah Farel yang tampak kelelahan. "Memang di belakang ada apa? Apa sosok berbaju merah tadi mengikuti kita?" "Astaga," tanya Mita. "Sudah, kamu ini diam saja. Intinya jangan menengok ke belakang apapun yang terjadi. Titik. Kalau bisa tutup matamu," tutur Farel. Mita kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh Farel, yaitu menutup matanya dan tidak akan menengok ke belakang. Walaupun rasanya ingin sekali melihat apa yang ada di belakangnya, tetapi Mita membuang jauh-jauh rasa penasaran itu. Farel terus berlari menyusuri jalanan hutan yang penuh dengan semak belukar. Dari kejauhan terlihat ketiga temannya yang sedang berlari. Sedangkan di belakang Farel dan juga Mita terdapat sosok berbaju merah. Dengan jarak sekitar 50 meter, Farel dan juga Mita semakin mendekat dengan ketiga temannya. "Tolong! Rel, ada suara minta tolong. Apa jangan-jangan ada orang lain di sekitaran sini?" tanya Mita. "Tidak, itu bukan suara orang. Nanti biar aku jelaskan. Sekarang kamu diam saja dan tetap tutup matamu." Farel terlihat sangat letih. Keringat membasahi tubuhnya yang tinggi itu. Kini Farel dan juga Mita sudah berkumpul lagi dengan ketiga teman-temannya. Sudah 1 jam mereka berlari. Kini langit menjadi gelap seperti malam hari. Farel memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Sosok berbaju merah tersebut mulai hilang di telan gelapnya malam. Kini sosok berbaju merah tersebut sudah lenyap. Farel kemudian memberhentikan teman-temannya. "Berhenti," ujar Farel. Semua teman-temannya langsung memberhentikan langkah mereka, berbalik menghadap ke arah Farel. "Sekarang kau sudah boleh membuka matamu, Mit," ucap Farel. Mita pun kemudian membuka matanya. Dilihatnya teman-temannya yang basah dengan keringat.
Sepertinya kakiku sudah bisa digerakkan, bisa kau turunkan aku. Mendengar itu, Farel langsung menurunkan Mita dari pundaknya. Rizal kemudian mendekati Mita lalu memegang bahu Mita. Kamu kenapa, Dek? Tanya Rizal. Gak apa-apa, tadi cuma jatuh, terus Farel menawarkan untuk menggendongku dan aku mengiyakan tawarannya. Jawab Mita sambil tersenyum. Rizal hanya mengangguk mendengar jawaban dari sang adik. Ya sudah, ayo lanjut lagi. Di depan ada tanah yang luas, kita bisa membangun tenda di sana, ucap Farel. Teman-temannya mengangguk dan langsung melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, mereka pun akhirnya sampai di tempat yang dimaksud oleh Farel. Mereka langsung membangun tenda untuk bermalam, karena malam hari pencahayaan di sana sedikit buruk. Tetapi karena ada sang rembulan, tempat itu pun menjadi tidak terlalu gelap. Setelah membangun tenda, mereka membuat api unggun. Lalu semuanya duduk mengitari api unggun. Sekarang jam berapa? Tanya Farel. Jam 7:15 malam, jawab Riko. Pulau ini benar-benar sangat aneh. Oke, aku akan menjelaskan sesuatu kepada kalian. Kita tiba di pulau ini sekitar pukul 10:30 pagi. Dan keanehan terjadi, yaitu langit berubah menjadi gelap. Lalu kita tidak tidur selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam begadang, matahari pun akhirnya muncul. Matahari muncul sekitar jam 3 sore. Tadi waktu aku lihat pada pukul 6 malam, matahari masih bersinar. Matahari mulai tenggelam saat pukul 7 malam. Bisa kita hitung seperti ini. 10:30 lebih kita bulatkan menjadi jam 11. Jam 11 sampai 3 sore itu memiliki jarak 4 jam. Dan jam 3 sampai jam 7 malam itu memiliki jarak 4 jam juga. Lalu 26 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi setiap 4 jam sekali itu merupakan waktu siang dan setiap 4 jam berikutnya itu merupakan waktu malam. Perubahan waktu itu dimulai dari jam 11 bukan jam 12. Jadi 3 kali siang dan 3 kali malam dalam waktu sehari. Jelas Farel panjang lebar. Semua tampak berpikir. Akhirnya mereka mengiyakan penjelasan Farel, karena itu memang benar. Vira menguap sambil menutup mulutnya, terlihat dia sangat kelelahan. Kamu mengantuk, tidur sana? Suruh Riko. Iya, ucap Vira lalu mencoba untuk berdiri, tapi tidak bisa. Akhirnya Riko membantu Vira untuk berjalan menuju tenda. Sini aku bantu. Riko memampa Vira sampai ke tenda. Angin berhembus membuat api di api unggun bergoyang-goyang. Semak-semak ikut bergoyang, jangkrik mulai bersuara. Langit-langit bertaburan bintang. Di tempat ini mereka bisa melihat langit yang penuh dengan bintang. Oh iya Rel, tadi kok kamu bisa tahu kalau di sini ada tanah yang luas? Tanya Mita. Hah, bukan apa-apa kok. Udahlah lupain aja, jawab Farel. Dan Mita hanya mengangguk walaupun Farel terlihat sedikit aneh menurutnya. Ya sudah, tidur sana, suruh Rizal. Mita kemudian mengangguk lalu beranjak pergi menuju ke tenda. Farel memperhatikan Mita hingga dia masuk ke dalam tenda. Kau suka dengan adikku ya? Tanya Rizal. Farel hanya menjawab dengan mengedikan bahunya. Riko baru saja kembali dari tenda Vira. Dia langsung duduk di sebelah Farel. Aku merasa ada yang memperhatikan kita, ucap Rizal sambil mengusap tengguknya. Benarkah? Tanya Farel. Rizal mengangguk lalu melihat ke sekeliling. Hingga matanya terpusat pada sesuatu yang sedang berdiri di samping pohon. Dia di sana. Rizal menunjuk tempat sosok tersebut. Riko dan juga Farel langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Rizal. Sosok itu menatap Rizal. Matanya merah menyala. Tingginya sama seperti manusia pada umumnya. Dia menggunakan jubah berwarna hitam. Jangan menatap matanya. Tutup mata kalian. Rizal tidak mendengarkan perkataan Farel. Ia membuka matanya lebar-lebar sambil menatap mata sosok itu. Kini mata Rizal berubah warna menjadi merah menyala, seperti sosok tadi. Rizal berjalan menuju ke arah Riko. Dia langsung mencekik Riko dengan kedua tangannya. Riko membuka matanya.
dan mendapati di hadapannya terdapat Rizal yang sedang mencekiknya dengan mata merah menyala. "Rel, tolong!" Farel langsung membuka matanya. Dilihatnya Rizal sedang mencekik Riko. Rizal menatap Farel sambil menunjukkan giginya. Farel langsung mendorong tubuh Rizal sampai dia terpental ke samping hingga melepas cekikannya dari leher Riko. Riko kemudian langsung batuk-batuk sambil memegangi lehernya. Farel mengambil Rizal dan juga langsung duduk di atas perut Rizal. Farel langsung menyilangkan tangan Rizal ke leher Rizal. Rizal pun kemudian mengerang sambil mencoba melepaskan tangannya. Farel terus menekan tangan Rizal. Rizal tidak kehabisan cara untuk melepaskan diri dari Farel. Rizal mengangkat kakinya lalu meletakkannya ke bahu Farel. Lalu Rizal mengapit leher Farel dengan kakinya dan mengempaskan kakinya ke belakang. Alhasil Farel tertarik ke belakang. Rizal kemudian langsung duduk di perut Farel. Lalu Rizal mencekik Farel. Farel mencoba mendorong Rizal. "Ko, tolong!" Mendengar itu, Riko langsung mendorong Rizal hingga terpental ke belakang. "Bantu aku, tolong pegang tangan Rizal," ujar Farel. Riko mengangguk lalu kemudian berjalan menghampiri Rizal. Riko memegangi tangan Rizal sedangkan Farel langsung mengambil posisi duduk di atas perut Rizal. Rizal memegang sambil melotot ke arah Farel. Farel menutup mata Rizal dengan menggunakan kedua ibu jarinya. Lalu Farel merapalkan doa sambil menutup matanya. Rizal beberapa kali mengarang kesakitan. Farel terus merapalkan doa agar Rizal cepat tersadar. Akhirnya, setelah 5 menit berlalu, Rizal pun kemudian sadar. Farel melepaskan ibu jarinya lalu merubah posisinya menjadi berjongkok di samping kanan Rizal. Riko melepaskan tangan Rizal dari genggamannya. Rizal pun pingsan akibat kehabisan tenaga. Farel melihat ke arah belakang Riko yang berjongkok di sebelah kiri Rizal. Terdapat sosok itu lagi, kini berjarak 5 meter dari Riko. "Astaga, Ko, tutup matamu. Jangan dibuka sampai aku bilang buka. Ingat, jangan buka sampai aku bilang buka," ujar Farel. Riko kemudian kebingungan dan langsung menutup matanya rapat-rapat. "Apa jangan-jangan makhluk tadi ada di belakangku? Astaga," batin Riko. "Buka matamu." "Ah, apakah aku boleh membuka mataku sekarang?" batin Riko. Baru saja ingin membuka mata, perkataan Farel terngiang jelas di kepala Riko. "Jangan dibuka sampai aku bilang buka." Astaga, tidak, itu pasti bukan Farel. Farel menyuruhku membuka mata bila dia berkata buka, bukan buka matamu. Riko menutup matanya rapat-rapat, untung saja dia tidak jadi membuka matanya. "Buka," ucap Farel. Apakah ini benar-benar Farel? Atau makhluk tadi? Apa aku harus membuka mataku? Tapi dari kata-katanya sepertinya dia Farel. Riko bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Akhirnya Riko membuka matanya. Wah, dak. Aduh, Farel tersungkur akibat pukulan yang dilayangkan oleh Riko. Maaf, aku nggak sengaja, ucap Riko lalu menghampiri Farel dan memegangi pipi kirinya. Salah sendiri, tiba-tiba wajahmu ada di depanku dengan mata melotot juga, ujar Riko membela diri lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Farel berdiri. Sorry, kamu sih buka mata lama banget. Aku kerjain deh, tapi ini beneran sakit loh. Farel meringis kesakitan sambil memegang pipi yang lebam itu. Alah, gitu aja sakit, ujar Riko meledek Farel. Farel hanya menatap Riko sebentar, lalu beralih ke Rizal yang masih pingsan. Cepat bawa Rizal ke tenda, suruh Farel. Riko kemudian mengangguk lalu berjalan ke arah Rizal. Mereka membopong Rizal ke dalam tenda. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, kalian saksikan di video berikutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.